raksasa 4 meter mengintai Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi antara 2,5 hingga 4 meter yang berpeluang terjadi di sejumlah perairan Indonesia, mulai Senin, 26 Januari 2026, hingga Kamis, 29 Januari 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pola angin dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko keselamatan pelayaran. Sejumlah wilayah perairan terbuka dinilai rawan terdampak, terutama jalur pelayaran nelayan tradisional dan kapal berukuran kecil hingga menengah. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Jelas BMKG dikutip dalam keterangan tertulis, Senin. Berikut adalah sebaran wilayahnya. Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan NTB, Samudra Hindia Selatan NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang ekstrim yang dapat mencapai ketinggian 6 meter di wilayah perairan Indonesia. Peringatan ini berlaku efektif mulai pagi ini pada Kamis 22 Januari 2026 pukul 7 hingga pada Minggu 25 Januari 2026 pukul 7. Peningkatan tinggi gelombang ini dipicu oleh dua fenomena atmosfer signifikan, adanya eksiklon tropis Nokaen di Laut Filipina dan bibit siklon tropis 97S di Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur. Dampak paling signifikan dari kondisi ini adalah peluang terjadinya gelombang tinggi, yakni berkisar 4 hingga 6 meter yang berpusat di Samudra Hindia Selatan NTT. Ancaman gelombang kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter meliputi Laut Natuna Utara, Selat Malaka bagian utara, serta perairan barat Sumatera mulai dari Kepulauan Mentawai hingga Lampung. Kemudian 1,2 hingga 2,5 meter mencakup Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Bali, Laut Flores, Laut Banda, hingga perairan utara Papua. BMKG pun menekankan resiko tinggi bagi berbagai moda transportasi laut seperti kargo dan kapal pesiar diminta untuk waspada terhadap kecepatan angin yang melebihi 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan bahwa monsun Asia menjadi salah satu faktor utama penyebab meningkatnya kejadian cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Monsun Asia sendiri adalah sistem angin musiman berskala besar yang bertiup dari benua Asia menuju samudra di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik atau sebaliknya. Monsun Asia berada di dalam fase aktif dan kuat, membawa massa udara basah dari benua Asia melintas ekuator menuju wilayah Indonesia. Peringatan dini BMKG tersebut mencakup potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada serta melakukan langkah mitigasi terhadap potensi bencana. Informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini terbaru dapat terus dipantau melalui kanal resmi BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memantau adanya siklon tropis Nokaen di sekitar Laut Filipina sebelah timur Manila yang dapat menyebabkan gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan update pada 17 Januari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi ini disampaikan melalui posting akun Instagram BMKG, Info BMKG, pada Sabtu, 17 Januari 2026. Siklon tropis Nokaen telah tumbuh dari bibit siklon tropis 91W sejak 15 Januari 2026 pukul 13 WIB, saat ini berada di wilayah monitoring TCWC Jakarta, sekitar Laut Filipina sebelah timur Manila, kata BMKG dalam caption unggahan tersebut. BMKG mengungkap kecepatan angin maksimum siklon tropis tersebut dalam 24 jam ke depan persisten pada kategori 1. Menurut penjelasan BMKG,
Siklon tropis tersebut bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. BMKG mengungkap adanya siklon tropis tersebut dapat berdampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrim dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam hingga 18 Januari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Salah satu dampak tidak langsungnya adalah gelombang laut tinggi. BMKG merinci dua wilayah perairan berikut perlu mewaspadai dampak tidak langsung dari siklon tropis NOKAN, berupa potensi gelombang laut tinggi 1,25-25 m, moderatesi, perairan Sangiheta Laut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Terhadap potensi gelombang tinggi tersebut, BMKG menyampaikan imbauan kepada masyarakat di wilayah yang diperkirakan terdampak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu, 25 Januari 2026. Kehadiran dua fenomena atmosfer sekaligus, yakni siklon tropis Luana dan bibit siklon tropis 92P, menuntut peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, terutama di kawasan timur Indonesia dan sebagian wilayah barat. Prakirawan BMKG, Wahyu Anissa, mengungkapkan bahwa dinamika atmosfer hari ini dipengaruhi kuat oleh posisi siklon tropis Luana yang berada di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, NTT. Pusaran angin ini bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 knot. Selain Luana, BMKG juga memantau bibit siklon tropis 92P di Teluk Karpentaria, sebelah selatan Papua Selatan. Bibit siklon ini memiliki peluang kategori sedang untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan, sembari bergerak memasuki daratan Australia. Prakirawan BMKG Bintari Ayuning Tias melaporkan sistem cuaca ini tengah bergerak menjauhi wilayah Indonesia ke arah tenggara hingga selatan. Meskipun intensitasnya diprediksi menurun, namun dampaknya terhadap kecepatan angin masih cukup signifikan. Siklon tropis Luana diprediksi melemah menjadi kategori low dengan tekanan udara minimum sebesar 995 hektopascal dan kecepatan angin maksimum sebesar 45 knot, ujar Bintari dalam keterangan resminya. Eksistensi siklon ini memicu peningkatan kecepatan angin hingga lebih dari 25 knot, terutama di Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Timur, NTT, serta di sekitar lokasi bibit siklon. Tak hanya itu, sistem ini juga membentuk daerah konvergensi atau pertemuan dan perlambatan kecepatan angin di wilayah perairan sekitarnya. Wilayah yang terdampak pola angin ini meliputi Laut Sawu, Laut Flores, Laut Timur, hingga perairan selatan NTT. Di sisi utara, BMKG juga memantau adanya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Timur, dekat Filipina. Bintari menjelaskan kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, baik di sekitar bibit siklon maupun di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Pakar nyalakan sirene. Gelombang raksasa 4 meter mengintai Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi antara 2,5 hingga 4 meter yang berpeluang terjadi di sejumlah perairan Indonesia, mulai Senin, 26 Januari 2026, hingga Kamis, 29 Januari 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pola angin dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko keselamatan pelayaran. Sejumlah wilayah perairan terbuka dinilai rawan terdampak, terutama jalur pelayaran nelayan tradisional dan kapal berukuran kecil hingga menengah. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Jelas BMKG dikutip dalam keterangan tertulis, Senin. Berikut adalah sebaran wilayahnya. Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan NTB, Samudra Hindia Selatan NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang ekstrim yang dapat mencapai ketinggian 6 meter di wilayah perairan Indonesia. Peringatan ini berlaku efektif mulai pagi ini pada Kamis 22 Januari 2026 pukul 7 hingga pada Minggu 25 Januari 2026 pukul 7.
Peningkatan tinggi gelombang ini dipicu oleh dua fenomena atmosfer signifikan, adanya eksiklon tropis Nokaen di Laut Filipina dan bibit siklon tropis 97S di Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur. Dampak paling signifikan dari kondisi ini adalah peluang terjadinya gelombang tinggi, yakni berkisar 4 hingga 6 meter yang berpusat di Samudra Hindia Selatan NTT. Ancaman gelombang kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter meliputi Laut Natuna Utara, Selat Malaka bagian utara, serta perairan barat Sumatera mulai dari Kepulauan Mentawai hingga Lampung. Kemudian 1,2 hingga 2,5 meter mencakup Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Bali, Laut Flores, Laut Banda, hingga perairan utara Papua. BMKG pun menekankan resiko tinggi bagi berbagai moda transportasi laut seperti kargo dan kapal pesiar diminta untuk waspada terhadap kecepatan angin yang melebihi 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan bahwa monsun Asia menjadi salah satu faktor utama penyebab meningkatnya kejadian cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Monsun Asia sendiri adalah sistem angin musiman berskala besar yang bertiup dari benua Asia menuju samudra di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik atau sebaliknya. Monsun Asia berada di dalam fase aktif dan kuat, membawa massa udara basah dari benua Asia melintas ekuator menuju wilayah Indonesia. Peringatan dini BMKG tersebut mencakup potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung. Sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada serta melakukan langkah mitigasi terhadap potensi bencana. Informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini terbaru dapat terus dipantau melalui kanal resmi BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memantau adanya siklon tropis Nokaen di sekitar Laut Filipina sebelah timur Manila yang dapat menyebabkan gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan update pada 17 Januari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi ini disampaikan melalui posting akun Instagram BMKG, Info BMKG, pada Sabtu, 17 Januari 2026. Siklon tropis Nokaen telah tumbuh dari bibit siklon tropis 91W sejak 15 Januari 2026 pukul 13 WIB, saat ini berada di wilayah monitoring TCWC Jakarta, sekitar Laut Filipina sebelah timur Manila, kata BMKG dalam caption unggahan tersebut. BMKG mengungkap kecepatan angin maksimum siklon tropis tersebut dalam 24 jam ke depan persisten pada kategori 1. Menurut penjelasan BMKG, siklon tropis tersebut bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. BMKG mengungkap adanya siklon tropis tersebut dapat berdampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrim dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam hingga 18 Januari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Salah satu dampak tidak langsungnya adalah gelombang laut tinggi. BMKG merinci dua wilayah perairan berikut perlu mewaspadai dampak tidak langsung dari siklon tropis Nokaen, berupa potensi gelombang laut tinggi 1,2525 m, moderatesi, perairan Sangiheta Laut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Terhadap potensi gelombang tinggi tersebut, BMKG menyampaikan imbauan kepada masyarakat di wilayah yang diperkirakan terdampak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu, 25 Januari 2026. Kehadiran dua fenomena atmosfer sekaligus, yakni siklon tropis Luana dan bibit siklon tropis 92P, menuntut peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, terutama di kawasan timur Indonesia dan sebagian wilayah barat. Prakirawan BMKG, Wahyu Anissa, mengungkapkan bahwa dinamika atmosfer hari ini dipengaruhi kuat oleh posisi siklon tropis Luana yang berada di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, NTT. Pusaran angin ini bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 knot. Selain Luana, BMKG juga memantau bibit siklon tropis 92P di Teluk Karpentaria, sebelah selatan Papua Selatan. Bibit siklon ini memiliki peluang kategori sedang untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan, sembari bergerak memasuki daratan Australia. Prakirawan BMKG Bintari Ayuning Tias melaporkan sistem cuaca ini tengah bergerak menjauhi wilayah Indonesia ke arah tenggara hingga selatan.
Meskipun intensitasnya diprediksi menurun, namun dampaknya terhadap kecepatan angin masih cukup signifikan. Siklon tropis Luana diprediksi melemah menjadi kategori low dengan tekanan udara minimum sebesar 995 hektopascal dan kecepatan angin maksimum sebesar 45 knot, ujar Bintari dalam keterangan resminya. Eksistensi siklon ini memicu peningkatan kecepatan angin hingga lebih dari 25 knot, terutama di Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Timur, NTT, serta di sekitar lokasi bibit siklon. Tak hanya itu, sistem ini juga membentuk daerah konvergensi atau pertemuan dan perlambatan kecepatan angin di wilayah perairan sekitarnya. Wilayah yang terdampak pola angin ini meliputi Laut Sawu, Laut Flores, Laut Timur, hingga perairan selatan NTT. Di sisi utara, BMKG juga memantau adanya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Timur, dekat Filipina. Bintari menjelaskan kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, baik di sekitar bibit siklon maupun di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Pakar nyalakan sirene. Gelombang raksasa 4 meter mengintai Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi antara 2,5 hingga 4 meter yang berpeluang terjadi di sejumlah perairan Indonesia, mulai Senin, 26 Januari 2026, hingga Kamis, 29 Januari 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pola angin dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko keselamatan pelayaran. Sejumlah wilayah perairan terbuka dinilai rawan terdampak, terutama jalur pelayaran nelayan tradisional dan kapal berukuran kecil hingga menengah. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Jelas BMKG dikutip dalam keterangan tertulis, Senin. Berikut adalah sebaran wilayahnya. Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan NTB, Samudra Hindia Selatan NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang ekstrim yang dapat mencapai ketinggian 6 meter di wilayah perairan Indonesia. Peringatan ini berlaku efektif mulai pagi ini pada Kamis 22 Januari 2026 pukul 7 hingga pada Minggu 25 Januari 2026 pukul 7. Peningkatan tinggi gelombang ini dipicu oleh dua fenomena atmosfer signifikan, adanya eksiklon tropis Nokaen di Laut Filipina dan bibit siklon tropis 97S di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur. Dampak paling signifikan dari kondisi ini adalah peluang terjadinya gelombang tinggi, yakni berkisar 4 hingga 6 meter yang berpusat di Samudra Hindia Selatan NTT. Ancaman gelombang kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter meliputi Laut Natuna Utara, Selat Malaka bagian utara, serta perairan barat Sumatera mulai dari Kepulauan Mentawai hingga Lampung. Kemudian 1,2 hingga 2,5 meter mencakup Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Bali, Laut Flores, Laut Banda, hingga perairan utara Papua. BMKG pun menekankan resiko tinggi bagi berbagai moda transportasi laut seperti kargo dan kapal pesiar diminta untuk waspada terhadap kecepatan angin yang melebihi 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan bahwa monsun Asia menjadi salah satu faktor utama penyebab meningkatnya kejadian cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Monsun Asia sendiri adalah sistem angin musiman berskala besar yang bertiup dari benua Asia menuju samudra di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik atau sebaliknya. Monsun Asia berada di dalam fase aktif dan kuat, membawa massa udara basah dari benua Asia melintas ekuator menuju wilayah Indonesia. Peringatan dini BMKG tersebut mencakup potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung. Sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada serta melakukan langkah mitigasi terhadap potensi bencana. Informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini terbaru dapat terus dipantau melalui kanal resmi BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memantau adanya siklon tropis Nokaen di sekitar Laut Filipina sebelah timur Manila yang dapat menyebabkan gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan update pada 17 Januari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi ini disampaikan melalui posting akun Instagram BMKG, Info BMKG, pada Sabtu, 17 Januari 2026. Siklon tropis Nokaen telah tumbuh dari bibit siklon tropis 91W sejak 15 Januari 2026 pukul 13 WIB, saat ini berada di wilayah monitoring TCWC Jakarta, sekitar Laut Filipina sebelah timur Manila, kata BMKG dalam caption unggahan tersebut. BMKG mengungkap kecepatan angin maksimum siklon tropis tersebut dalam 24 jam ke depan persisten pada kategori 1. Menurut penjelasan BMKG, siklon tropis tersebut bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. BMKG mengungkap adanya siklon tropis tersebut dapat berdampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrim dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam hingga 18 Januari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Salah satu dampak tidak langsungnya adalah gelombang laut tinggi. BMKG merinci dua wilayah perairan berikut perlu mewaspadai dampak tidak langsung dari siklon tropis Nokaen, berupa potensi gelombang laut tinggi 1,2525 m, moderatesi, perairan Sangiheta Laut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Terhadap potensi gelombang tinggi tersebut, BMKG menyampaikan imbauan kepada masyarakat di wilayah yang diperkirakan terdampak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu, 25 Januari 2026. Kehadiran dua fenomena atmosfer sekaligus, yakni siklon tropis Luana dan bibit siklon tropis 92P, menuntut peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, terutama di kawasan timur Indonesia dan sebagian wilayah barat. Prakirawan BMKG, Wahyu Anissa, mengungkapkan bahwa dinamika atmosfer hari ini dipengaruhi kuat oleh posisi siklon tropis Luana yang berada di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, NTT. Pusaran angin ini bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 knot. Selain Luana, BMKG juga memantau bibit siklon tropis 92P di Teluk Carpentaria, sebelah selatan Papua Selatan. Bibit siklon ini memiliki peluang kategori sedang untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan, sembari bergerak memasuki daratan Australia. Prakirawan BMKG Bintari Ayuning Tias melaporkan sistem cuaca ini tengah bergerak menjauhi wilayah Indonesia ke arah tenggara hingga selatan. Meskipun intensitasnya diprediksi menurun, namun dampaknya terhadap kecepatan angin masih cukup signifikan. Siklon tropis Luana diprediksi melemah menjadi kategori low dengan tekanan udara minimum sebesar 995 hektopascal dan kecepatan angin maksimum sebesar 45 knot, ujar Bintari dalam keterangan resminya. Eksistensi siklon ini memicu peningkatan kecepatan angin hingga lebih dari 25 knot, terutama di Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Timur, NTT, serta di sekitar lokasi bibit siklon. Tak hanya itu, sistem ini juga membentuk daerah konvergensi atau pertemuan dan perlambatan kecepatan angin di wilayah perairan sekitarnya. Wilayah yang terdampak pola angin ini meliputi Laut Sawu, Laut Flores, Laut Timur, hingga perairan selatan NTT. Di sisi utara, BMKG juga memantau adanya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Timur, dekat Filipina. Bintari menjelaskan kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, baik di sekitar bibit siklon maupun di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Pakar nyalakan sirene. Gelombang raksasa 4 meter mengintai Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi antara 2,5 hingga 4 meter yang berpeluang terjadi di sejumlah perairan Indonesia, mulai Senin, 26 Januari 2026, hingga Kamis, 29 Januari 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pola angin dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko keselamatan pelayaran. Sejumlah wilayah perairan terbuka dinilai rawan terdampak,
terutama jalur pelayaran nelayan tradisional dan kapal berukuran kecil hingga menengah. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Jelas BMKG dikutip dalam keterangan tertulis, Senin. Berikut adalah sebaran wilayahnya. Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan NTB, Samudra Hindia Selatan NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang ekstrim yang dapat mencapai ketinggian 6 meter di wilayah perairan Indonesia. Peringatan ini berlaku efektif mulai pagi ini pada Kamis 22 Januari 2026 pukul 7 hingga pada Minggu 25 Januari 2026 pukul 7. Peningkatan tinggi gelombang ini dipicu oleh dua fenomena atmosfer signifikan, adanya eksiklon tropis Nokaen di Laut Filipina dan bibit siklon tropis 97S di Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur. Dampak paling signifikan dari kondisi ini adalah peluang terjadinya gelombang tinggi, yakni berkisar 4 hingga 6 meter yang berpusat di Samudra Hindia Selatan NTT. Ancaman gelombang kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter meliputi Laut Natuna Utara, Selat Malaka bagian utara, serta perairan barat Sumatera mulai dari Kepulauan Mentawai hingga Lampung. Kemudian 1,2 hingga 2,5 meter mencakup Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Bali, Laut Flores, Laut Banda, hingga perairan utara Papua. BMKG pun menekankan resiko tinggi bagi berbagai moda transportasi laut seperti kargo dan kapal pesiar diminta untuk waspada terhadap kecepatan angin yang melebihi 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan bahwa monsun Asia menjadi salah satu faktor utama penyebab meningkatnya kejadian cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Monsun Asia sendiri adalah sistem angin musiman berskala besar yang bertiup dari benua Asia menuju samudra di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik atau sebaliknya. Monsun Asia berada di dalam fase aktif dan kuat, membawa massa udara basah dari benua Asia melintas ekuator menuju wilayah Indonesia. Peringatan dini BMKG tersebut mencakup potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada serta melakukan langkah mitigasi terhadap potensi bencana. Informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini terbaru dapat terus dipantau melalui kanal resmi BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memantau adanya siklon tropis Nokaen di sekitar Laut Filipina sebelah timur Manila yang dapat menyebabkan gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan update pada 17 Januari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi ini disampaikan melalui posting akun Instagram BMKG, Info BMKG, pada Sabtu, 17 Januari 2026. Siklon tropis Nokaen telah tumbuh dari bibit siklon tropis 91W sejak 15 Januari 2026 pukul 13 WIB, saat ini berada di wilayah monitoring TCWC Jakarta, sekitar Laut Filipina sebelah timur Manila, kata BMKG dalam caption unggahan tersebut. BMKG mengungkap kecepatan angin maksimum siklon tropis tersebut dalam 24 jam ke depan persisten pada kategori 1. Menurut penjelasan BMKG, siklon tropis tersebut bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. BMKG mengungkap adanya siklon tropis tersebut dapat berdampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrim dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam hingga 18 Januari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Salah satu dampak tidak langsungnya adalah gelombang laut tinggi. BMKG merinci dua wilayah perairan berikut perlu mewaspadai dampak tidak langsung dari siklon tropis Nokaen, berupa potensi gelombang laut tinggi 1,25-25 m, moderat tesi, perairan Sangiheta Laut dan Samudra Pasifik Utara Maluku.
Terhadap potensi gelombang tinggi tersebut, BMKG menyampaikan imbauan kepada masyarakat di wilayah yang diperkirakan terdampak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu, 25 Januari 2026. Kehadiran dua fenomena atmosfer sekaligus, yakni siklon tropis Luana dan bibit siklon tropis 92P, menuntut peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, terutama di kawasan timur Indonesia dan sebagian wilayah barat. Prakirawan BMKG, Wahyu Anissa, mengungkapkan bahwa dinamika atmosfer hari ini dipengaruhi kuat oleh posisi siklon tropis Luana yang berada di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, NTT. Pusaran angin ini bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 knot. Selain Luana, BMKG juga memantau bibit siklon tropis 92P di Teluk Karpentaria, sebelah selatan Papua Selatan. Bibit siklon ini memiliki peluang kategori sedang untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan, sembari bergerak memasuki daratan Australia. Prakirawan BMKG Bintari Ayuning Tias melaporkan sistem cuaca ini tengah bergerak menjauhi wilayah Indonesia ke arah tenggara hingga selatan. Meskipun intensitasnya diprediksi menurun, namun dampaknya terhadap kecepatan angin masih cukup signifikan. Siklon tropis Luana diprediksi melemah menjadi kategori low dengan tekanan udara minimum sebesar 995 hektopascal dan kecepatan angin maksimum sebesar 45 knot, ujar Bintari dalam keterangan resminya. Eksistensi siklon ini memicu peningkatan kecepatan angin hingga lebih dari 25 knot, terutama di Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Timur, NTT, serta di sekitar lokasi bibit siklon. Tak hanya itu, sistem ini juga membentuk daerah konvergensi atau pertemuan dan perlambatan kecepatan angin di wilayah perairan sekitarnya. Wilayah yang terdampak pola angin ini meliputi Laut Sawu, Laut Flores, Laut Timur, hingga perairan selatan NTT. Di sisi utara, BMKG juga memantau adanya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Timur, dekat Filipina. Bintari menjelaskan kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, baik di sekitar bibit siklon maupun di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Pakar nyalakan sirene. Gelombang raksasa 4 meter mengintai Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi antara 2,5 hingga 4 meter yang berpeluang terjadi di sejumlah perairan Indonesia, mulai Senin, 26 Januari 2026, hingga Kamis, 29 Januari 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pola angin dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko keselamatan pelayaran. Sejumlah wilayah perairan terbuka dinilai rawan terdampak, terutama jalur pelayaran nelayan tradisional dan kapal berukuran kecil hingga menengah. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Jelas BMKG dikutip dalam keterangan tertulis, Senin. Berikut adalah sebaran wilayahnya. Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan NTB, Samudra Hindia Selatan NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang ekstrim yang dapat mencapai ketinggian 6 meter di wilayah perairan Indonesia. Peringatan ini berlaku efektif mulai pagi ini pada Kamis 22 Januari 2026 pukul 7 hingga pada Minggu 25 Januari 2026 pukul 7. Peningkatan tinggi gelombang ini dipicu oleh dua fenomena atmosfer signifikan, adanya eksiklon tropis Nokaen di Laut Filipina dan bibit siklon tropis 97S di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur. Dampak paling signifikan dari kondisi ini adalah peluang terjadinya gelombang tinggi, yakni berkisar 4 hingga 6 meter yang berpusat di Samudra Hindia Selatan NTT. Ancaman gelombang kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter meliputi Laut Natuna Utara, Selat Malaka bagian utara, serta perairan barat Sumatera mulai dari Kepulauan Mentawai hingga Lampung.
Kemudian 1,2 hingga 2,5 meter mencakup Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Bali, Laut Flores, Laut Banda, hingga perairan utara Papua. BMKG pun menekankan resiko tinggi bagi berbagai moda transportasi laut seperti kargo dan kapal pesiar diminta untuk waspada terhadap kecepatan angin yang melebihi 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan bahwa monsun Asia menjadi salah satu faktor utama penyebab meningkatnya kejadian cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Monsun Asia sendiri adalah sistem angin musiman berskala besar yang bertiup dari benua Asia menuju samudra di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik atau sebaliknya. Monsun Asia berada di dalam fase aktif dan kuat, membawa massa udara basah dari benua Asia melintas ekuator menuju wilayah Indonesia. Peringatan dini BMKG tersebut mencakup potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung. Sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada serta melakukan langkah mitigasi terhadap potensi bencana. Informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini terbaru dapat terus dipantau melalui kanal resmi BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memantau adanya siklon tropis Nokaen di sekitar Laut Filipina sebelah timur Manila yang dapat menyebabkan gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan update pada 17 Januari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi ini disampaikan melalui posting akun Instagram BMKG, Info BMKG, pada Sabtu, 17 Januari 2026. Siklon tropis Nokaen telah tumbuh dari bibit siklon tropis 91W sejak 15 Januari 2026 pukul 13 WIB, saat ini berada di wilayah monitoring TCWC Jakarta, sekitar Laut Filipina sebelah timur Manila, kata BMKG dalam caption unggahan tersebut. BMKG mengungkap kecepatan angin maksimum siklon tropis tersebut dalam 24 jam ke depan persisten pada kategori 1. Menurut penjelasan BMKG, siklon tropis tersebut bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. BMKG mengungkap adanya siklon tropis tersebut dapat berdampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrim dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam hingga 18 Januari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Salah satu dampak tidak langsungnya adalah gelombang laut tinggi. BMKG merinci dua wilayah perairan berikut perlu mewaspadai dampak tidak langsung dari siklon tropis Nokaen, berupa potensi gelombang laut tinggi 1,2525 m, moderatesi, perairan Sangiheta Laut dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Terhadap potensi gelombang tinggi tersebut, BMKG menyampaikan imbauan kepada masyarakat di wilayah yang diperkirakan terdampak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu, 25 Januari 2026. Kehadiran dua fenomena atmosfer sekaligus, yakni siklon tropis Luana dan bibit siklon tropis 92P, menuntut peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, terutama di kawasan timur Indonesia dan sebagian wilayah barat. Prakirawan BMKG, Wahyu Anissa, mengungkapkan bahwa dinamika atmosfer hari ini dipengaruhi kuat oleh posisi siklon tropis Luana yang berada di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, NTT. Pusaran angin ini bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 knot. Selain Luana, BMKG juga memantau bibit siklon tropis 92P di Teluk Karpentaria, sebelah selatan Papua Selatan. Bibit siklon ini memiliki peluang kategori sedang untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan, sembari bergerak memasuki daratan Australia. Prakirawan BMKG Bintari Ayuning Tias melaporkan sistem cuaca ini tengah bergerak menjauhi wilayah Indonesia ke arah tenggara hingga selatan. Meskipun intensitasnya diprediksi menurun, namun dampaknya terhadap kecepatan angin masih cukup signifikan. Siklon tropis Luana diprediksi melemah menjadi kategori low dengan tekanan udara minimum sebesar 995 hektopascal dan kecepatan angin maksimum sebesar 45 knot, ujar Bintari dalam keterangan resminya. Eksistensi siklon ini memicu peningkatan kecepatan angin hingga lebih dari 25 knot, terutama di Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Timur, NTT, serta di sekitar lokasi bibit siklon. Tak hanya itu,
Sistem ini juga membentuk daerah konvergensi atau pertemuan dan perlambatan kecepatan angin di wilayah perairan sekitarnya. Wilayah yang terdampak pola angin ini meliputi Laut Sawu, Laut Flores, Laut Timur, hingga perairan selatan NTT. Di sisi utara, BMKG juga memantau adanya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Timur, dekat Filipina. Bintari menjelaskan kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, baik di sekitar bibit siklon maupun di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Pakar nyalakan sirene. Gelombang raksasa 4 meter mengintai Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi antara 2,5 hingga 4 meter yang berpeluang terjadi di sejumlah perairan Indonesia mulai Senin, 26 Januari 2026 hingga Kamis, 29 Januari 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pola angin dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko keselamatan pelayaran. Sejumlah wilayah perairan terbuka dinilai rawan terdampak, terutama jalur pelayaran nelayan tradisional dan kapal berukuran kecil hingga menengah. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Jelas BMKG dikutip dalam keterangan tertulis, Senin. Berikut adalah sebaran wilayahnya. Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan NTB, Samudra Hindia Selatan NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang ekstrim yang dapat mencapai ketinggian 6 meter di wilayah perairan Indonesia. Peringatan ini berlaku efektif mulai pagi ini pada Kamis 22 Januari 2026 pukul 7 hingga pada Minggu 25 Januari 2026 pukul 7. Peningkatan tinggi gelombang ini dipicu oleh dua fenomena atmosfer signifikan, adanya eksiklon tropis Nokaen di Laut Filipina dan bibit siklon tropis 97S di Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur. Dampak paling signifikan dari kondisi ini adalah peluang terjadinya gelombang tinggi, yakni berkisar 4 hingga 6 meter yang berpusat di Samudra Hindia Selatan NTT. Ancaman gelombang kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter meliputi Laut Natuna Utara, Selat Malaka bagian utara, serta perairan barat Sumatera mulai dari Kepulauan Mentawai hingga Lampung. Kemudian 1,2 hingga 2,5 meter mencakup Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Bali, Laut Flores, Laut Banda, hingga perairan utara Papua. BMKG pun menekankan resiko tinggi bagi berbagai moda transportasi laut seperti kargo dan kapal pesiar diminta untuk waspada terhadap kecepatan angin yang melebihi 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan bahwa monsun Asia menjadi salah satu faktor utama penyebab meningkatnya kejadian cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Monsun Asia sendiri adalah sistem angin musiman berskala besar yang bertiup dari benua Asia menuju samudra di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik atau sebaliknya. Monsun Asia berada di dalam fase aktif dan kuat, membawa massa udara basah dari benua Asia melintas ekuator menuju wilayah Indonesia. Peringatan dini BMKG tersebut mencakup potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada serta melakukan langkah mitigasi terhadap potensi bencana. Informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini terbaru dapat terus dipantau melalui kanal resmi BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memantau adanya siklon tropis Nokaen di sekitar Laut Filipina sebelah timur Manila yang dapat menyebabkan gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan update pada 17 Januari